Selamat siang, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman. Kita ketemu lagi dalam rangka pelatihan kelistrikan. Kali ini saya akan membawakan masalah mengenai menekan terjadinya hubung singkat. Nah, ini gambarnya seperti saya jelaskan pada pelatihan yang lalu, gambar dari gelombang arus pada saat terjadinya hubung singkat. Untuk menekan terjadinya hubung singkat, maka harus ada langkah jaminan mutu, mulai sejak perencanaan, kemudian pembangunan, kemudian operasional, dan pemeliharaan. Artinya apa? Bahwa waktu kita menginginkan bahwa hubung singkat itu dapat diminimalkan, maka sejak perencanaan kita sudah mulai melihat apa yang harus saya lakukan dalam perencanaan ini, supaya nanti kalau sistem ini jadi, maka hubung singkatnya nggak banyak sekali. Nah, itu saya sebut dengan menekan kemungkinan terjadinya hubung singkat. Beberapa langkah yang perlu diambil adalah seperti yang akan saya uraikan ini, yaitu pada tahap perencanaan, yang pertama kali, penentuan tingkat isolasi dan kekuatan dieletrik yang sesuai dengan tegangan yang akan digunakan. Jadi kalau tingkat isolasi maupun kekuatan dieлекtriknya untuk 20 kV, ya jangan dipakai untuk 30 kV, maka dia nggak akan bagus, akan banyak terjadi hubung singkat. Kemudian penentuan jenis dan penampang konduktor sesuai dengan besar arus nominal yang akan mengalir, di mana umumnya untuk motor digunakan arus sebesar 1,2 kali arus nominal motor. Jadi sini harus ditentukan arusnya berapa, jadi kita hitung bebannya. Oh, kalau gitu saya pakai konduktor ini yang harusnya cukup untuk menampung beban-beban maksimum seperti ini. Itulah di dalam perencanaan yang harus kita perhitungkan mengenai besar arusnya atau besar konduktornya. Kemudian penentuan arus termal di atas arus hubung singkat yang mungkin terjadi. Jadi kalau yang pertama tadi kita melihat dulu arus wajar atau arus normal. Tapi kalau yang ini, karena nanti juga kita hitung untuk hubung singkat, maka kita lihat arus termalnya. Konduktor tersebut harus di atas arus hubung singkat yang mungkin terjadi. Nah, bagaimana menghitung besar arus hubung singkat? Nanti akan saya jelaskan pada pelatihan berikutnya. Kemudian selanjutnya, penentuan jenis isolator yang disesuaikan dengan kondisi keliling, di mana instalasi itu akan beroperasi. Misalkan kondisi kelilingnya itu banyak cairan kimia atau gas-gas kimia, maka juga isolatornya harus disesuaikan yang tahan terhadap gas kimia tersebut. Kemudian yang kelima, koordinasi pengaman yang baik. Artinya di sini adalah koordinasi fuse dengan fuse, MCB dengan MCB, relay dengan relay, itu yang baik. Jangan sampai nanti terjadi gangguan seperti yang saya jelaskan waktu itu ya, di salah satu pelatihan kita, gangguan di dapur tapi satu rumah mati semua. Ya, akhirnya apa? Itu nggak andal. Kemudian juga mungkin nanti saat terjadi lagi hubung singkat di dapur itu, karena nggak tahu kan kita di mana terjadi hubung singkat, sehingga ini harus dibikin koordinasi pengaman yang baik. Kemudian sistem pengetahanan yang benar. Nah, juga ini sistem pengetahanan yang benar ini tidak boleh, contohnya di instalasi rumah, jangan sampai tidak ada pengetahanan, karena nanti ini akan menyebabkan kalau ada gangguan, dia akan gangguan fase dengan tanah atau fase dengan netral, dia harusnya juga cukup besar ini, dan mungkin jadi banyak terganggu kalau jaringannya sudah agak turun sedikit. Tapi kalau dengan pengetahuan yang benar, itu semua dapat dihindari. Kemudian tahap pembangunan. Pelaksanaan pembangunan harus sesuai desain atau perencanaan.
Jangan sampai nanti waktu bangun perencanaannya nggak dilihat, akhirnya nggak sesuai. Maka juga akan menimbulkan kemungkinan hubung singkat yang tinggi. Kemudian pemasangan konstruksi yang benar dengan angka keamanan yang wajar. Misalkan suatu konstruksi yang umumnya angka keamanannya itu di daerah itu harus 1,2, lalu karena kita ingin menghemat, kita bikin 1,1 atau 1,01, itu nanti ada gangguan sedikit ya konstruksinya bisa rusak. Maka apa? Terjadi hubung singkat juga sering. Kemudian pelaksanaan pengetesan dengan urutan yang benar dan metode yang benar. Ini yang paling penting. Karena kalau urutannya nggak benar, metode yang benar, kita nggak tahu kelemahan dari sistem tersebut. Sehingga mungkin bisa terjadi hubung singkatnya juga banyak. Pada tahap pembangunan ini mengenai tes tadi itu ada beberapa macam yang harus dilakukan supaya kita mendapatkan hasil pembangunan yang baik, sehingga kemungkinan arus hubung singkatnya kecil, terjadi arus hubung singkat kecil. Yaitu apa aja tesnya? Tes rutin pabrik pada saat barang diproduksi harus ada. Kemudian acceptance test pada saat penilaian barang. Jadi barang dari pabrik kita beli, pada waktu penyerahan harus ada acceptance test. Kemudian commissioning test pada saat selesai dikonstruksi dan akan dioperasikan, maka harus diadakan tes lagi. Karena kita untuk mengetahui masih ada nggak bagaimana yang jelek ini. Walaupun sudah acceptance test, walaupun sudah tes rutin, kemungkinan ada pada waktu transport ada kerusakan. Pada waktu dibangun juga ada kesalahan dan sebagainya. Lalu yang paling penting ini, semua peralatan harus punya type test. Untuk apa? Sebagai tolok ukur kita dalam melakukan tes-tes yang lainnya itu. Kalau nggak ada type test kita nggak tahu. Misalkan berapa harga isolasi ini, tapi nggak ada type testnya, kita kan juga bingung berapa ya enaknya ya. Jadi akhirnya kan, biasanya sekian, itu nggak boleh. Tapi kalau ada type testnya, kita bisa lebih jelas lah ngetesnya itu. Sekian harus sekian, nggak sampai sekian kita tolak. Kemudian pada tahap operasi, pertama pembebanan tidak boleh melebihi kapasitas. Kemudian tegangan tidak boleh melebihi tegangan maksimum yang diperbolehkan. Urutan operasional harus benar. Misal, DS baru boleh dioperasikan saat CB terbuka. Nah ini sering kadang-kadang juga orang itu nggak melihat. DS dibuka, CB-nya masih tertutup. Ya bisa terjadi terjadi hubung singkat atau korslet atau short circuit. Jadi ini harus betul-betul dipahami oleh operator. Kemudian pada tahap pemeliharaan apa saja? Yang pertama kali, perlengkapan selain perlengkapan pemeliharaan yang harus ada adalah ini, jadwal pemeliharaan, kemudian database histori pemeliharaan, kemudian peta dan database pemeliharaan kondisi sekitar jaringan, kemudian buku manual operasi dan pemeliharaan dari pabrik. Kalau ini ada semua, enak, pemeliharaan juga akan bagus. Tapi kalau nggak ada, misalkan peta dan database pemeliharaan kondisi sekitar jaringan nggak ada, kita nggak tahu kapan pohon daerah sini harus tebang, kapan pohon daerah sana harus tebang. Sehingga apa? Nggak pernah kita tebang, apalagi nggak ada pengecekan visual, tahu-tahu ada hubung singkat. Itulah ya. Kemudian jenis pemeliharaannya antara lain apa saja? Satu, secara periodik selalu dilakukan pemeliharaan visual. Jadi ini dilihat. Maksudnya visual ini bukan hanya dengan mata ya, tapi juga bisa dilakukan pengukuran yang mudah-mudah lah. Jadi misalnya kita lihat, wah ini kok kira-kira artinya gimana nih? Mari kita ukur tahan-tahan. Nggak apa-apa, itu termasuk visual ya. Artinya apa ya? Ya visual dan pengukuran yang mudah-mudah gitulah kira-kira. Kemudian apalagi misalkan kondisi pohon juga gitu, kita lihat apakah sudah mulai mendekati jaringan atau tidak. Kalau sudah ya harus kita tebang, tapi ini kita bisa lihat di peta pemeliharaan. Harusnya sudah kelihatan itu di mana yang harus kita tebang pada bulan ini dan lain sebagainya.
Kemudian pemeliharaan pencegahan harus dilakukan sesuai buku petunjuk pabrik. Jadi pemeliharaan pencegahan ini adalah dasarnya waktu. Jadi apa ya, based on time ya. Jadi periodik aja ini. Entah rusak nggak rusak, ya harus dilakukan kalau sudah waktunya tiba. Seperti ginilah, kita masukkan mobil ke servis. Rusak nggak rusak, kalau sudah waktunya masih kita masukkan. Itu namanya pemeliharaan pencegahan. Jadi kita harus punya buku petunjuk pabrik. Kemudian pemeliharaan prediksi. Nah, ini berdasarkan dari hasil monitoring peralatan monitor. Misalkan kita melihat gini aja lah, temperaturnya trafo ini kok naik terus. Nah, meskipun secara pemeliharaan pencegahan belum waktunya, tapi kalau temperaturnya naik harus segera kita lakukan pemeliharaan di situ. Itulah namanya prediksi. Jadi dipredik ya, predik itu ya diperkirakan lah. Wah, ini harus juga saya lihat ini, supaya nanti tidak terjadi kerusakan yang besar, sehingga tidak terjadi hubung singkat. Kemudian pada saat pemeliharaan karena kerusakan, ya, jadi tadi itu pemeliharaan yang di atas yang kita sebut tadi mungkin belum rusak, ya, sudah mau rusak kelihatan tapi belum rusak. Tapi kalau dia sudah kadung rusak, katakanlah arrestor kadung meledak, ya. Nah, pada waktu kita mengganti ini termasuk juga pemeliharaan, harus dianalisa penyebab kerusakan. Misalkan pada arrestor yang meledak, kita harus cek, ya, harga pengetanahan masih rendah atau tidak, arus bocornya masih kecil atau tidak. Kalau ternyata harga pengetanahan sudah tinggi, ya pasti akhirnya suatu saat kena zaman putih sedikit dia akan meledak. Juga kalau arus bocornya masih sudah tinggi, itu mungkin bisa suatu saat juga arusnya meledak karena ada arus yang langsung, arus besar ya, yang langsung ke tanah. Jadi semuanya ini tadi kita lakukan adalah untuk dasar analisa gangguan. Sehingga kita nanti nggak cuma ganti tok, tapi juga harus tahu, oh ini kerusakannya ini disebabkan ini, saya ganti ini. Tapi kalau kita ganti saja, mungkin bulan depan lagi bisa terjadi kerusakan lagi. Sekarang mengenai pengaman ya. Kalau tadi kita bicara mengenai cara menekan, sekarang kita bicara mengenai pengaman terhadap hubung singkat. Di sini maksudnya apa? Membuat agar arus hubung singkat tidak besar, ya. Kemudian membuat agar hubung singkat segera hilang. Nah, ini pengaman ini. Jadi dia bukan tidak mencegah terjadinya hubung, enggak, tidak mencegah hubung singkat. Hubung singkat bisa saja terjadi oleh alat pangan bagus, tapi di sini bisa diamankan supaya arusnya enggak terlalu besar, supaya segera hilang. Untuk membatasi besar arus short circuit atau arus korsleting tadi ya, dilakukan pemutusan secepatnya sehingga arus belum sampai puncak telah diputus. Dilakukan pada sistem tekanan rendah. Kemudian dipasang impedansi seri pada sistem, dilakukan pada sistem tekanan tinggi. Kalau yang tadi pemutusan secepatnya tadi juga tekanan rendah, tekanan tinggi dan tekanan menengah. Untuk membuat arus hubung singkat cepat hilang, harus dipasang peralatan pengaman. Yang bagaimana? Yaitu yang mempunyai sensitivitas tinggi, serta pick up time yang tepat, terkoordinasi dengan baik dengan pengaman di mukanya dan di belakangnya. Lalu apa sih peralatan pengaman yang banyak digunakan? Untuk tekanan rendah, fuse, MCB, MCCB. Untuk tekanan menengah, MCCB, fuse cutout, relay pengaman maksud saya, yang menggerakkan circuit breaker. Untuk tekanan tinggi, relay pengaman yang menggerakkan circuit breaker. Oke, saya kira sampai sekian mengenai masalah menekan hubung singkat, jumlah ya, menekan terjadinya jumlah hubung singkat. Kita akan ketemu pada pelatihan berikutnya. Terima kasih.